Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ya. Katakan segala puji syukur. Haleluya.
mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan haleluya. Sekali lagi skala puji syukur. Skala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Bersama soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku tinggal bersama dan tak ada untuk meningkat. Ku puji Tuhan. katakan puji Dia. Oh, Puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. haleluya. Puji Dia, oh, karena Dia yang perkasa. Puji Dia. Puji Dia, oh, Amin. karena kebesarannya. Dia yang Bernafas memuji Dia. sekali lagi puji Dia. Puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Haleluya. Puji Dia, oh, karena Dia yang perkasa. Haleluya. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Haleluya. Dia yang bernafas memuji Dia. Katakan haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, Haleluya. ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Kita dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah Ciptaan baru yang ku hidup dalam kesenangan. Tak ada foto meningkat, ku puji. katakan nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Amin. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan nama Yesus. Mari serukan, serukan Apa? bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory,
Kita ingat-ingat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Mari bersama katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi, Bapa, Engkau baik. Katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau baik. Katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Bapa, Bapa, Engkau baik. Katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Mari bersama katakan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Sekali lagi katakan, aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau baik. Mari kita angkat tangan, kita katakan, Tuhan, Bapa, sekarang mana Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami sembah, kami sambut Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau hadir di tempat ini. Kami mau katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Jika ada
Sekali lagi katakan Bapa Engkau baik Tuhan. Haleluya. Engkau hadir Tuhan. Kami sambut Tuhan hadir di tempat ini. Kami sembah Yesus. Kau selalu baik kepadaku. Yesus, Kau baik. Bapa-Ku cinta. Kami sembah, kami puji Tuhan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta. Sekali lagi kami mau memujimu. Haleluya. Aku memuji namamu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Terima kasih Yesus. Kami mau nyatakan Engkau baik bagi kami. Kami mau memuji namamu Tuhan. Sekali lagi katakan Engkau baik. Bapa Engkau baik Tuhan. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik Tuhan. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku. Sekali lagi dengan sungguh katakan. Saya Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan, kita katakan aku mau memuji namamu Allah yang baik. Sikara bara 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 bara. Aku menyembahmu. Nyanyi haleluya. Bapa-Ku. Sekali lagi dengan sungguh katakan aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Sikanabaya sanda. Mari katakan Kau baik Tuhan. Tidak ada barabaya sanda. Kami memuji namamu. Sikanabaya sanda. Kami mau tinggikan. Oh
Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami bawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena Tuhan Yesus adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah.
Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai bagaimana menjadi manusia yang setia. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 25. Kita akan baca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan bacakan bagi kita sekalian ayat-ayat firman Allah ini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Perumpamaan tentang talenta mengingatkan kita bahwa supaya kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita harus setia mempergunakan setiap talenta yang Tuhan berikan. Bukan untuk mengira-ngira kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta ini mengingatkan kita bahwa orang yang setia
adalah orang yang bisa dipercaya dengan milik orang lain. Yesus berkata, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta bukan milik mereka, tetapi milik majikan mereka. Mereka sekedar dipercayakan dengan talenta dan wajib mempertanggungjawabkannya. Yang dipercaya dengan 5 talenta, walau uang itu bukan miliknya, dia tetap mengusahakan dengan sebaik-baiknya sehingga beroleh laba 5 talenta. Begitu pula dengan yang diberi kepercayaan untuk memegang uang 2 talenta. Kedua hamba ini bisa dipercaya dengan milik tuannya. Mereka bisa dipercaya dengan milik orang lain. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Sedangkan yang dipercaya dengan 1 talenta merasa itu bukan uang miliknya. Jadi dia tidak mau berlelah-lelah untuk mengusahakan supaya uang atau talenta itu bertambah banyak. Sikap hamba yang menerima 1 talenta ini adalah, ini bukan perusahaan saya. Buat apa saya berusaha agar perusahaan mendapat untung sebesar-besarnya? Bekerja secukupnya saja, sekedar supaya dapat gaji saja. Sikap hamba yang menerima 1 talenta ini adalah sikap orang yang berpikir, ini bukan rumah saya cuma menyewa atau mengontrak saja. Bila ada kerusakan yang perlu diperbaiki, biarkan saja, ini bukan rumah saya. Sikap hamba yang menerima 1 talenta ini adalah sikap orang yang berpikir, saya bukan gembala sidang di gereja ini, saya cuma staf penggembalaan atau cuma pengerja di gereja ini. Tak perlu bersusah-susah untuk memberi pelayanan yang terbaik. Cukup supaya dapat terima honor di akhir bulan dan atau terima pemberian kasih di akhir acara. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang dipercaya dengan 1 talenta, lalu tidak mau berusaha untuk melipat gandakannya. Pendapat majikannya terhadap hamba semacam ini adalah, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kejahatannya nyata dalam hal dia berani mengata-ngatai majikannya sebagai orang yang kejam, yang menuai apa yang tidak ditanamnya. Kemalasannya nyata dalam hal dia tidak mau berbuat apa-apa dengan talenta yang dipercayakan kepadanya. Akibatnya, yang 1 talenta yang dipercayakan oleh majikannya diminta kembali oleh majikannya dan diberikan kepada yang berhasil mendapatkan laba 5 talenta. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Tuhan Yesus berkata, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Artinya, Tuhan tidak akan memberikan kepada kita sepeda motor milik kita sendiri bila kita tidak bisa dipercaya dengan sepeda motor milik perusahaan atau sepeda motor yang kita pinjam atau sewa. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu, kata Tuhan Yesus. Artinya, Tuhan tidak akan memberikan kepada kita rumah milik kita sendiri
bila kita tidak bisa dipercaya dengan rumah yang kita sewa atau kontrak. Tuhan Yesus berkata, "Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu?" Artinya, Tuhan tidak akan memberikan kepada kita perusahaan milik kita sendiri bila kita tidak bisa dipercaya dengan perusahaan milik orang lain. Yesus berkata, "Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu?" Artinya, Tuhan tidak akan memberikan kepada kita pelayanan di mana kita menjadi orang pertama bila kita tidak bisa dipercaya sebagai orang kedua dan sebagainya. Orang yang setia adalah orang yang bisa dipercaya dengan harta milik orang lain. Orang yang setia adalah orang yang bisa dipercaya dengan tugas yang dipercayakan kepadanya. Kita baca dalam firman Allah bagaimana ketika Musa mengutus 12 orang untuk mengintai tanah perjanjian. 10 orang memberi laporan yang busuk tentang negeri itu. Firman Allah mencatat, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Akibatnya, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Akibat hasutan 10 orang pengintai yang menjelek-jelekan tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka, sebagian besar umat Tuhan memberontak kepada kepemimpinan Musa. Mereka berencana untuk mengangkat pemimpin yang lain dan kembali ke Mesir, walau di Mesir mereka kembali akan diperbudak oleh Firaun yang bengis. Dengan kata lain, karena mendengarkan hasutan orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka menolak maksud dan rencana Tuhan bagi mereka untuk hidup sebagai orang merdeka di tanah yang Tuhan akan berikan kepada mereka, dan memutuskan untuk kembali kepada kehidupan lama sebagai budak. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita,
suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Karena Yosua bisa dipercaya dengan tugas yang dipercayakan kepadanya. Akhirnya Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin umat Tuhan, menggantikan Nabi Musa. Contoh yang lain, Elisa bisa dipercaya sebagai pelayan Nabi Elia. Akhirnya Elisa menerima 2 bagian urapan Nabi Elia. Di dalam Alkitab tercatat bahwa mujizat yang diadakan Tuhan melalui perantaraan Nabi Elisa 2 kali lebih banyak daripada mujizat yang diadakan melalui Nabi Elia. Daud bisa dipercaya sebagai komandan pasukan di bawah kepemimpinan Raja Saul. Ketika Raja Saul merasa iri hati kepada Daud dan berusaha menyingkirkan Daud, ketika 2 kali Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Raja Saul, Daud tidak mau melakukannya, sebab Raja Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud dapat dipercaya untuk mematuhi firman Allah, walau itu berarti penderitaannya diperpanjang. Daud adalah hamba yang setia. Tidak heran setelah Raja Saul mati terbunuh dalam perang melawan orang Filistin, Daud tampil sebagai pemimpin umat Tuhan, menggantikan Raja Saul. Tuhan Yesus berkata, "Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu?" Bila kita ingin memiliki uang atau harta milik kita sendiri, kita harus bisa dipercaya dengan uang atau harta milik orang lain, seperti uang atau harta yang dititipkan kepada kita, atau uang atau harta milik perusahaan atau organisasi di mana kita bekerja atau melayani. Tuhan Yesus berkata, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Tidak ada yang diberi talenta yang tak berguna atau tak cukup untuk berbuat sesuatu, sebab 1 talenta saja setara dengan upah 20 tahun seorang buruh harian. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Bila kita ingin memiliki perusahaan milik kita sendiri, kita harus bisa dipercaya sementara kita bekerja untuk orang lain. Firman Allah berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal,
Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dimanapun kita berkarya, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, anggota TNI, anggota Polri, sukarelawan, pelayan di rumah Tuhan dan sebagainya, majikan kita yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus. Biar manusia tidak menghargai kita, atau lupa menghargai kita, atau tidak membayar upah kita dengan benar, atau membayar kita kurang dari semestinya, kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak benar atau kurang baik. Sebab sebagai tuan dan majikan yang sesungguhnya, Tuhan Yesus akan memastikan bahwa kita mendapatkan upah yang selayaknya kita dapatkan. Karena itu, kita memutuskan bahwa kita akan menjadi manusia yang setia, yaitu kita akan menjadi orang yang bisa dipercaya dengan milik orang lain dan bisa dipercaya dengan tugas yang dipercayakan kepada kita. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Guna
ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Iriala bola bapanda kariala baka sanda kariala bakusyai. Iriala bahariala bapanda kariala baka sanda kariala bakusyai. Gakarala bapanda kariala baka sanda kariala bakusyai. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirialamo kakaralaba fandatori alabakushai kakaralaba kasandatori alabakushai. Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Yang penting bukan mengira-ngira kapan Tuhan akan datang kembali. Yang penting adalah mempersiapkan diri agar selalu dalam keadaan siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pasti akan terjadi. Perumpamaan tentang talenta mengingatkan kita bahwa supaya kita siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita harus setia mempergunakan setiap talenta yang Tuhan berikan. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta ini mengingatkan kita bahwa orang yang setia adalah orang yang bisa dipercaya dengan milik orang lain. Mari kita minta agar Tuhan Yesus menolong kita untuk menjadi orang yang setia. Mari kita minta agar Tuhan Yesus menolong kita menjadi orang yang bisa dipercaya dengan uang dan harta orang lain. Mari kita minta agar Tuhan Yesus menolong kita untuk menjadi orang yang bisa dipercaya dengan pekerjaan dan atau tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Mari kita minta sekarang. Kirialamo kakaralaba fandator rialaba kasandator rialaba kushai. Tuhan Yesus, Engkau berfirman
Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk menjadi orang yang setia. Tolong kami Tuhan Yesus untuk bisa dipercaya dengan uang dan harta orang lain. Tolong Tuhan Yesus, agar kami menjadi orang yang bisa dipercaya dengan pekerjaan dan atau tugas-tugas yang dipercayakan kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari Tuhan, tolong kami untuk tinggal di dalam Engkau, supaya kami dapat mencari manusia yang setia. Tolong kami Tuhan untuk tinggal di dalam Engkau dengan tertib berdoa setiap hari. Tolong kami Tuhan untuk tinggal di dalam Engkau dengan tertib membaca Alkitab setiap hari. Tolong kami Tuhan untuk tinggal di dalam Engkau dengan rajin merenungkan firman Allah siang dan malam. Tolong kami Tuhan tinggal di dalam Engkau dengan bertindak hati-hati sesuai dengan firman Allah. Kirialamo kakaralaba sandator yalaba kasandator yalaba kusyai kakaralaba kusyai. Kami meminta supaya kami menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang percaya kepadamu di dalam kerajaan terang. Terima kasih Bapa, Engkau telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Di dalam Kristus kami memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa melalui darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila ada di antara saudara yang membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu,
dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Setiap orang yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat keluarga kami yang perlu bertobat. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, membawa mereka kepada pertobatan yang sejati. Mari Tuhan, masalah rumah tangga kiranya Tuhan selesaikan. Kami mohon agar rumah tangga anak-anak-Mu dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kami berdoa buat anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tolong mereka untuk menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Juga yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar Bapa membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan keturunan. Yang sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang ada keperluan keuangan, kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah. Yang butuh pekerjaan dan usaha, Tuhan berikan pekerjaan dan usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan menolong menyelesaikannya sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, kiranya Tuhan mengadakan mujizat yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh dendam, roh sakit hati, roh tidak mengampuni. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan, yaitu sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita ucapkan kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga,
saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Di aku kuduslah Tuhan, di aku kuduslah Tuhan, hatiku siap kuduslah Tuhan, muliakan namamu ke bangsa-bangsa. Di aku kuduslah Tuhan, di aku kuduslah Tuhan, hatiku siap kuduslah Tuhan, muliakan namamu ke bangsa-bangsa. Aquí yo iré, Señor. Aquí yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Yo iré, Señor, aquí, yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Di aku utuslah Tuhan, di aku utuslah Tuhan, hatiku siap utuslah Tuhan, muliakan namamu ke bangsa-bangsa. Di aku utuslah Tuhan, di aku utuslah Tuhan, hatiku siap utuslah Tuhan, muliakan namamu ke bangsa-bangsa. Yo iré, Señor, aquí, yo iré, Señor, envíame a mí,
que dispuestas llevaré tu gloria a las naciones. Me aquí, yo iré, Señor. Me aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Llevaré tu gloria a las naciones. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Ya Tuhan, punya mula. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Dan kejayaan, ya Tuhan, ya Tuhan, punya mula, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Mari kita angkat tangan kita, katakan Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Ya Tuhan, punya mula, kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula, kehormatan, kemasyuran,
dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Sekali lagi katakan kebesarannya, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, ya Tuhan, punyamulah kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Mari kita angkat tangan kita, katakan Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi.